Halo penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai persoalan atau problem medan listrik dan potensial listrik di sumbu kawat melingkar yang bermuatan listrik. Nah, kita bahas dulu yang medan listriknya ya. Misalkan ini saya punya kawat melingkar. Nah, kawat melingkar ini ya cukup tebal boleh ya. Terus kemudian dia dikasih muatan listrik. Kalau diberi muatan listrik, maka muatan ini akan terdistribusi merata di seluruh volume kawat. Ya, anggap terdistribusi merata di seluruh volume kawat. Nah, terus kemudian ini ada suatu titik S terletak pada sumbu kawat melingkar. Kalau pusatnya di O ya. Jadi titik S itu terletak pada sumbu kawat melingkar. Yang ditanyakan berapa sih medan listrik di titik S tersebut? Nah, bisa kita kaitkan dengan jari-jari kawat melingkar dan jarak titik ke pusat kawat melingkar. Nah, oke. Caranya kita harus mengambil cuplikan muatan pada kawat melingkar tersebut. Ini saya sudah mengambil cuplikan sebelah kiri dan kanan dengan arah yang berseberangan ya. Jadi ini misalkan saya ambil cuplikan muatan pada kawat melingkar ini sebesar dg, yang sebelah kanan, yang sebelah kiri sebesar dg. Maka cuplikan muatan ini akan menimbulkan medan listrik di titik S. Jadi kalau ini anggapannya muatan positif ya. Kalau muatannya positif, maka automatically arah medan listrik itu akan menjauhi muatannya seperti ini. Akan menjauhi muatan seperti ini ya. Nah, di sini juga ada medan listrik yang disebabkan oleh muatan yang sebelah kiri. Arahnya juga menjauhi. Sekali lagi asumsinya bahwa kawat melingkar ini bermuatan positif, sehingga arah medan listriknya menjauhi elemen cuplikan dari muatan tersebut. Misalkan saja ini sudut yang dibentuk adalah alfa, ini juga alfa ya. Kalau ini alfa, maka secara geometris yang atas ini juga alfa kan. Karena sudut-sudutnya ini bertolak belakang, jadi sudutnya pasti sama. Nah, sekarang perhatikan, untuk mencari medan listrik yang disebabkan oleh kawat melingkar ini, maka kita harus menjumlahkan seluruh elemen medan listrik di titik S. Kita uraikan aja elemen medan listrik ini ke arah sumbu X dan sumbu Y. Anggaplah ini sumbu X, yang ini adalah sumbu Y gitu ya. Jadi kalau kita uraikan, DE ini kalau kita uraikan ke arah sumbu X negatif, jadi DE sin alfa ya. DE sin alfa, terus kemudian yang sebelah kanan DE sin alfa juga. Nah, DE sin alfanya itu sama, karena kita lihat bahwa jaraknya sama, elemen muatannya juga sama. Sehingga komponen medan listrik yang ke arah kiri DE sin alfa dengan yang ke arah kanan DE sin alfa saling menghilangkan. Dengan demikian, medan listrik di titik S itu adalah jumlahan dari semua komponen elemen medan listrik yang ke arah sumbu Y saja. Nah, ini kalau kita uraikan DE ke sumbu Y ini kan DE cos alfa, ini juga DE cos alfa. Jadi kita tahu bahwa ini memutar banyak sekali elemen DE-nya, sehingga kalau begitu E-nya nanti ya berarti DE1 cos alfa plus DE2 cos alfa plus DE3 cos alfa dan seterusnya gitu kan, karena banyak elemen di situ. Nah, ini bisa ditulis bahwa E itu sama dengan sigma DE cos alfa, karena kita asumsikan bahwa muatan ini terdistribusi merata pada kawat melingkar. Kawat melingkar ini adalah benda yang kontinu. Oleh sebab itu kita bisa mengganti sigma ini dengan integral. Jadi integral DE cos alfa seperti itu ya. Nah, oke, sekarang perhatikan baik-baik di sini. DE-nya kita rumuskan. DE yang disebabkan oleh elemen muatan DG itu adalah K DG per R kuadrat dikalikan dengan cos alfa. Nah, kita tahu bahwa yang namanya KR jarak titik S ke kawat, terus kemudian alfa itu selalu tetap di situ ya, tidak berubah. Nah, oleh sebab itu kita bisa keluarkan cos alfa, K, dan R kuadrat itu dari tanda integral. Jadi kalau kita keluarkan K, R kuadrat, dan cos alfa dari tanda integral, akhirnya kita dapatkan bahwa E di titik S itu adalah
K dikalikan cos alfa per R kuadrat integral dari dhi. Nah, tentu saja integral ini batasnya dari 0 sampai hi ya. Nah, sekarang kita kerjakan integral ini. K dikalikan cos alfa per R kuadrat integral dhi dari 0 sampai hi tidak lain adalah hi. Nah, kita lanjutkan. Jadi ini K. Perhatikan di sini cos alfa itu adalah D dibagi dengan R. Karena ini segitiga siku-siku. Jadi D per R gitu kan ya. Seper R kuadrat dikalikan dengan Q. Jadi kalau begitu ini hasilnya K dikalikan Q D per R pangkat 3. Secara hukum Pitagoras, R-nya di sini tentu saja kan akar, ya kan? Akar A kuadrat plus D kuadrat. Di mana A itu jari-jari dari kawat melingkar itu ya. Sedangkan D itu jarak titik S ke pusat kawat melingkar. Nah, ini bisa juga sih ditulis A kuadrat plus D kuadrat dipangkatkan dengan setengah. Nah, jadi R ini kalau saya substitusikan ke persamaan ini jadinya adalah K, ya kan, dikalikan Q, D per, nah ya, R pangkat 3, jadi kalau gitu A kuadrat plus D kuadrat pangkat 3 per 2. Oke, karena K itu adalah konstanta Coulomb dengan anggapan bahwa lingkungannya ini udara atau ruang hampa, maka E-nya jadinya bisa ditulis K-nya diurem menjadi 1/4 pi epsilon 0 kali Hi kali D per dalam kurung A kuadrat plus D kuadrat pangkat 3 per 2. Nah, inilah rumus medan listrik di titik S yang terletak sejauh D dari pusat kawat melingkar, di mana kawat melingkar ini diberi muatan yang terdistribusi merata. Epsilon 0 ini adalah permitivitas listrik ruang hampa, sedangkan Q itu muatan dari kawat melingkarnya, D itu adalah jarak titik S ke pusat kawat melingkar, sedangkan A adalah jari-jari dari kawat melingkar. Oke, persoalan yang kedua kita akan bahas potensial listrik di sumbu kawat melingkar bermuatan. Jadi ini ada kawat melingkar bermuatan sebesar Q, anggap aja muatannya positif gitu ya. Nah, muatan ini terdistribusi merata di seluruh volume kawat melingkar. Jari-jari kawat melingkar adalah A, itu pusatnya ya. Titik S berjarak D dari pusat kawat melingkar. Nah, kalau kita disuruh menghitung berapa potensial listrik di titik S yang berjarak D dari pusat kawat melingkar, itu sangat mudah sekali. Caranya kita ambil cuplikan muatan di kawat melingkar ini. Misalkan di sini ya, cuplikan muatan yang sangat kecil sekali, saya beri nama dg. Nah, dg ini akan menimbulkan potensial listrik di titik S pada jarak R ini. Jadi kalau kita buat cuplikan muatan dimanapun letaknya di seluruh panjang kawat melingkar ini, maka jarak R itu selalu tetap terhadap cuplikan muatan tersebut. Ya, jarak R itu maksudnya berarti jarak S terhadap cuplikan muatan. Ini kan tetap, dimanapun diambil jaraknya selalu tetap, tidak pernah berubah. Oke. Kita tahu bahwa yang namanya potensial listrik itu adalah besaran skalar. Potensial listrik di titik S yang disebabkan cuplikan massa sepanjang kawat melingkar ini, V-nya itu adalah penjumlahan aljabar dari potensial listrik yang disebabkan masing-masing cuplikan. Jadi kalau begitu K dg1 per R, gitu kan ya, plus K dg2 per R, plus K dg3 per R, dan seterusnya. Nah, sekarang ini kita bisa tulis K dan R-nya sama ya. Jadi ini tinggal dg1 tambah dg2 tambah dg3 dan seterusnya. Nah, kalau kita anggap ini muatan yang diskrit, nah ini kan jumlah dari semua elemen dg ini. Ya. Jadi jumlah seluruh elemen dg sepanjang kawat melingkar itu. Nah, kalau kita menganggap kawat ini adalah benda yang kontinu, berarti kalau diberi muatan, asumsinya muatan terdistribusi merata di sepanjang kawat melingkar, maka kita bisa mengganti tanda sigma ini pakai integral. Jadi integral dg, tapi integralnya dari 0 sampai hi. Nah, ini akan menghasilkan apa? Ya, berarti V sama dengan K per R.
Integral dari 0 sampai Q dari dQ itu ya Q. Berarti Q itu menunjukkan muatan kawat melingkar ini yang terdistribusi di seluruh volumenya. Perhatikan di sini K adalah konstanta Coulomb. Kalau lingkungannya dianggap ruang hampa atau udara, maka K-nya itu bisa ditulis 1/4 pi epsilon 0 gitu ya. Nah, sedangkan R-nya itu bisa kita kaitkan dengan jari-jari dan jarak titik S ke pusat kawat melingkar. Jadi R itu adalah akar A kuadrat plus D kuadrat. Sehingga rumus jadinya, rumus lengkapnya seperti ini. K-nya diganti 1/4 pi epsilon 0, ya kan? Lah R-nya diganti ini. Nah, R-nya diganti ini akar ya A kuadrat plus D kuadrat. Nah, G-nya masih ada ya. Jadi G-nya ditaruh sini aja. Nah, akhirnya kita temukan rumus potensial listrik di titik S yang berjarak D dari pusat kawat melingkar yang bermuatan G terdistribusi merata di seluruh volume kawat. Nah, G itu jelas muatan kawat di sini ya. Epsilon 0 permitivitas listrik ruang hampa, sedangkan A itu jari-jari kawat melingkarnya. Tentu saja D itu jarak titik S ke pusat kawat melingkar. It's very easy problem.